Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram, bulan yang suci, banyak orang pergi mengaji. Karena salam kurang ruamai tersauti, maka saya ulangi sekali lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jawab salamnya kenceng, ikhlas, saya doakan rezekinya berlimpah ruang. Yang belum umrah sekeluarga mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa umrah sekeluarga. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang solih solihah. Kelak mendapatkan jodoh yang solih solihah pula. Dan penjenengan mendapatkan besan yang solih solihah pula ya. Insya Allah. Biar lengkap ya karena bisa masuk surga sekeluarga. Baik. Saya mulai alhamdulillahil karim arrahman alamal Qur'an halaqal insan alamal bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus Tamasa Yayasan Insan Kamil, para ayah yang rawuh spesial pada kesempatan kali ini, Masya Allah. Ada guru saya, ada sahabat saya di sini, Masya Allah. Saya selalu bingung Bu, kalau di parenting itu kajian-kajian keluarga itu yang datang ayah itu selalu sedikit, ya, ibu-ibu lebih banyak. Dan saya selalu berpikiran positif, yang sedikit ini mungkin membawa banyak-banyak gitu ya. Ada satu membawa empat gitu kan, sudah berapa ini? Sudah 20 ya, Masya Allah. Baik, hari ini materinya adalah melanjutkan materi pertemuan bulan yang lalu. Bagaimana caranya agar nasihat itu bisa melekat kuat di hatinya anak-anak kita, Insya Allah ya. Pertemuan sebelumnya itu sampai pada bagaimana caranya memberi nasihat dalam situasi yang pas kepada anak-anak kita. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya posisi nasihat itu ya, posisi nasihat. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan surat Al-Hadid ayat 20. Di ujung surat Al-Hadid ayat 20 itu, ujungnya paling bagian bawah, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Nah, supaya kita tidak tertipu, maka kita memerlukan nasihat-nasihat. Dan kita akan belajar tidak main-main, karena musuh nyata kita itu adalah setan, maka kita harus lebih ahli daripada setan untuk memberi nasihat kepada anak-anak kita. Jangan sampai kalah dengan setan ya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu yang terang benderang nyata. Setan itu musuh yang nyata buat kita. Di dalam surat Toha ayat 17 itu Allah juga sampaikan bahwa setan, iblis itu musuh bagimu dan bagi istrimu. Ini di kisahnya ya. Jadi kisah bagaimana Nabi Adam dan istri Bunda Hawa itu bisa keluar dari surga, itu juga atas kelicikannya iblis, yang iblis itu datang dengan membawa nasihat-nasihat. Ya, iblis itu datang membawa nasihat-nasihat. Saya belum pernah mendengar di rumah sakit di IGD itu orang yang kakinya patah, terus kemudian matanya berdarah-darah, tertusuk dan sebagainya. Saya tidak pernah menjumpai ketika ditanya kena opo, dikaploki iblis gitu, saya nggak pernah lihat ya. Yang saya sering jumpa dari ustadz-ustadz saya, guru-guru saya itu adalah iblis, setan itu senantiasa memberi nasihat ya. Maka hati-hati, kita semuanya jangan sampai kalah dengan iblis. Allah memberi jaminan kepada Nabiullah Adam alaihissalam di surga, engkau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Betapa kenikmatan Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, asalkan patuh dan tidak mengikuti iblis, tidak dekat-dekat dengan iblis. Maka bisa ditarik satu simpulan sedikit, bahwa sesungguhnya kalau kita ingin mengikuti iblis, maka kita akan punya was-was terhadap kelaparan,
Bahkan yang mengikuti iblis, dekat-dekat dengan iblis itu cenderung telanjang, Bu. Masyarakat yang mendekati iblis itu cenderung telanjang, disebutkan di situ. Makanya kalau ada sekelompok masyarakat yang gampang telanjang, itu bisa diduga ya. Di masyarakat itu banyak setannya ya, banyak iblisnya. Naudzubillah min dzalik. Dan penjenengan semuanya di sini membuktikan kepada kita semuanya bahwa kita taat kepada Allah atas syariat pakaian ini ya. Kemudian setan itu membisikkan, jadi setan itu berbisik-bisik. Iblis, setan itu berbisik-bisik, kekuatannya pada bisikannya. Dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pohon kuldi. Pohon kuldi ini yang memberi nama iblis ya. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi iblis itu bisik-bisik, setan itu bisik-bisik. Dan bisikannya di surat Al-A'raf dinyampaikan, Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon ini. Membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan data, itu gayanya iblis. Ya. Yang terlarang katanya itu dibolehkan, yang dibolehkan itu katanya dilarang. Begitu gayanya iblis, pinter molak-malik kata. Ya. Makanya hati-hati kepada siapa saja yang pandai berkata-kata, tetapi tidak berada di jalan ketaatan, itu bisa jadi karakternya dekat-dekat dengan iblis ya. Lalu keduanya Adam dan Hawa itu memakannya, lalu tampaklah keduanya aurat mereka dan mulailah kedua menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian diceritakan lebih lanjut bagaimana Nabiullah Adam taubat. Jadi kalau kita ini mengikuti iblis, nasihatnya iblis, mengikuti pola-pola pikirannya iblis, maka yang dikhawatirkan yang akan tampak lebih cepat itu adalah aurat kita. Aurat kita ya, hati-hati. Karena menampakkan aurat itu resikonya ngikuti pola pikirnya iblis. Maka wanita-wanita itu yang menampakkan auratnya itu akan ditampilkan dengan tampilan yang baik, kesannya baik. Contohnya ada lomba-lomba ayu-ayuan, Bu. Pernah dengar ya, ayu-ayuan sak jagat. Nah, insyaallah. Lombanya apa namanya? Miss Universe, insyaallah. Kira-kira kalau jenengan ikut menang mboten? Ya, saya kira jenengan harusnya yang pemenangnya. Ya, insyaallah. Miss Universe itu saya tidak mengolok-olok mereka karena ini konsepnya adalah mencegah penjenengan supaya tidak ikut gayanya iblis. Ketika diukur dengan 3B, katanya Miss Universe itu kalau menang itu ratu sejagat itu ukurannya 3B. B yang pertama itu body, maka semua body itu diukur katanya. Saya juga nggak pernah lihat ya, diukur. Semua lingkaran-lingkaran diukur, lingkaran paha, lingkaran betis, lingkaran kelingking, lingkaran apa aja diukur, termasuk lingkaran kepala, pokoknya semuanya diukur. Body satu. B yang kedua itu behavior, perilakunya kayak apa, ketika disuguhi minuman itu kalau caranya minum kayak apa ya, insyaallah. Apakah habis minum terus gelegean digiyan, wah gitu, itu dilihat behaviornya ya. Yang ketiga brain, otaknya, ketika diajak ngomong nyambung apa on gitu ya, insyaallah. Cuman itu aja 3B. Dan 3B ini kalau diukur dari kategori syariat belum tentu ada jaminan surga. Bagaimana orang disebut cerdas? Bagaimana orang disebut cantik? Kalau pakaiannya seminim itu, kalau ukurannya minim itu adalah kecantikan, maka kucing-kucing itu lebih cantik daripada mereka karena kucing-kucing itu tidak pakai baju. Ya. Maka jangan ikut-ikutan ya Bu ya, insyaallah. Jangan ikut-ikutan nanti pengen disebut gaul, pengen disebut seksi, jangan ikut-ikutan karena itu memang pola pikirnya yang sangat bermasalah. Yang benar itu saya mengcounternya dengan 3A. Insya Allah 3A ini akan menyelamatkan kita. Cantik itu 3A, bukan 3B. 3A. Suatu ketika saya ini diundang oleh salah satu ormas, sahabat-sahabat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang. Se-Jawa Timur dikumpulkan di aulanya. Saya diberi tema tentang kecantikan.
saya berdua dengan salah satu dokter. Narasumbernya dua, satu dokter, satu saya. Nah, di depan-depan saya ini saya lihat itu ada banyak pengurus-pengurus yang non sewu, ibu-ibu yang kurang lebih usianya sekitar 65 tahun, 70 tahun gitu ya. Terus kemudian saya ngomong cantik 3B, betapa tersinggungnya mereka ya. Insya Allah. Maka saya gunakan ilmu 3A. Cantik itu 3A. Nomor 1, akidahnya benar. Akidahnya benar. Kalau akidahnya nggak benar, nggak akan ada di surga. Karena orang-orang yang di surga itu akan menjadi bidadari-bidadari yang luar biasa cantiknya. Maka akidah itu ukuran kecantikan. Nomor 2 adalah akhlak. Akhlak itu adalah buah dari ibadah kita, ya. Buah perilaku dari ibadah kita. Insya Allah. Jadi kalau akidahnya sudah benar, akhlaknya luar biasa, maka sungguh akhlak ini menjadi timbangan yang berat di akhirat nanti. Yang ketiga adab, tata krama, perilaku. Yang ini bisa dibentuk lewat pendidikan. Orang lain menyebutnya ini karakter. Maka kalau 3A ini dipenuhi di ibu-ibu, saya yakin penyenangan akan menjadi bidadari-bidadari surga semuanya nanti. Insya Allah ya. Jadi jangan ikuti gayanya setan yang menyebutkan itu body, brain, behavior, lingkaran-lingkaran gitu. Insya Allah. Dan kalau penjenengan diukur dari segi body, saya kira cantik semua yang hadir di sini, walaupun saya tidak bisa melihat wajah penjenengan, saya kira cantik kok. Coba Bu, mari kita pede sekali untuk menghadapi ukurannya mereka. Body. Coba tangannya begini semuanya. Tangannya begini semuanya. Kita akan lihat penjenengan ini cantik apa tidak dari segi tangan saja ya. Tangannya begini. Coba perhatikan tangan penjenengan semuanya. Perhatikan jempolnya. Jempol penjenengan sama jentik penjenengan besar mana? Jempol, berarti sudah proporsional, cantik ya, insyaallah ya. Sebab kalau 5 ini jempol kabeh, nah itu agak masalah ya. udah cantik, udah proporsional, insyaallah ya. Jadi nggak usah aneh-aneh ya, insyaallah nggak usah aneh-aneh ya, insyaallah. Baik. Tapi bukan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang kita bahas adalah nasihatnya setan. Perhatikan setan itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 21, setan menyampaikan seperti ini. Dan setan bersumpah. Setan itu bahasanya bahasa argumentatif, meyakinkan dengan sumpah. Dan setan bersumpah kepada keduanya, kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, kenapa iblis itu luar biasa daya pengaruhnya? Karena satu, iblis itu sangat meyakinkan kalau ngomong pakai sumpah. Kalau bahasa sekarang itu namanya bahasa argumentatif, meyakinkan. Dan yang kedua, iblis tampil sebagai penasihat. Iblis itu tampil sebagai penasihat, walaupun aslinya dia posisinya musuh. Tapi kalau mendekat kepada kita, itu dia membawa seikat nasihat, penasihat yang baik. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi setan saja itu pandai memberi nasihat ya. Maka penjenengan jangan sampai kalah dengan setan nanti. Dan setan ini meyakinkan dengan kalimat sumpah. Maka siapa saja yang mendapatkan amanah yang gampang disumpah gitu ya, terus kemudian sumpahnya itu diingkari, ya itu koncone lah ya, koncone setan-setan itu ya. Jadi hati-hati dengan sumpah-sumpah itu ya. Nah, hadirnya setan itu supaya setan itu bisa berdaya kerja sangat baik, maka setan pun berposisi sebagai penasihat ya, gampang memberi nasihat ya, insyaallah. Jadi setan itu meyakinkan, memberi nasihat ya, kira-kira bahasanya mirip-mirip motivator gitulah ya, insyaallah ya. Makanya saya juga ndredeg kalau di embel-embel ya suadi wacarai motivator, ndredeg aku ya insyaallah. Iku nek omongane keliru iki koncone setan temen iki ya, insyaallah. Jadi setan itu meyakinkan dan bisa memberi nasihat ya. Setan yang jelas-jelas musuh yang nyata,
menyamar, mendekat kepada manusia dengan membawa seikat kata-kata nasihat seperti sahabat dekat, penuh kasih sayang. Walaupun palsu ya, tapi wajahnya itu penuh kasih sayang. Pertanyaan saya, kira-kira anak-anak kita itu kalau mendapatkan nasihat dari ibunya, anak-anak melihat itu nasihat penuh kasih sayang atau nasihat sing gregetno ati? Nah ini kita perlu tanya-tanya, jangan sampai nanti anak-anak melihat itu mesti ibu yang muring-muring doa ya Allah. Jadi anak-anak kalau kita dekati dan kemudian kita beri nasihat, maka anak-anak harusnya melihat itu penuh kasih sayang. Tapi sayangnya anak-anak kadang-kadang tidak mendapatkan perasaan begitu. Non sewu, jangan mencintai anak-anak ketika memberi nasihat. Siapa yang mencintai anak-anaknya? Insyaallah. Angkat tangan yang mencintai anak-anaknya, angkat tangan lurus-lurus ya. Insyaallah. Mencintai ya? Masyaallah. Pertanyaan saya, ketika penjenengan memberi nasihat kepada anak-anak, pertanyaannya, apakah anak-anak menangkap bahwa yang penjenengan sampaikan, kata-katakan itu cinta? Nah, ini pertanyaannya juga. Kalau penjenengan berani menyampaikan misalnya kepada anak-anak, misalnya anak-anak di sini, saya tanya misalnya, nah coba nak, sebutkan satu kata yang paling mewakili kebiasaan ibumu atau karakter ibumu. Satu kata saja ya, jangan banyak-banyak. Anak-anak mungkin akan mengatakan begini, yang sering biasanya saya jumpai mengatakan begini, gak berani langsung ya, huruf depannya C Ustaz. Saya langsung nebak, cantik ya? Bukan. Apa? Cerewet. Satu kata yang paling mewakili karakter ayahmu, satu kata saja, huruf depannya G Ustaz. Ganteng gitu saya. Bukan. Apa? Galak. Maka anak-anak itu merasa hidup dengan dua raksasa huluk di rumah ya. Sing cici cerewet pol, sing cici gewalak pol, insyaallah. Naudzubillah min dzalik ya, insyaallah. Maka saya menganjurkan pada penjenengan semuanya untuk menyampaikan rasa cinta itu tampak sebagai cinta di depan anak-anak. Jadi kalau memang di dada penjenengan itu ada cinta, tolong sampaikan bahwa ini cinta nak, ini cinta. Because I love you. Sampaikan betul. Kalau anak-anak nggak nangkep secara implisit bahwa kita itu mencintainya, maka katakan secara terbuka. Ibu, bunda, umi mencintai kamu. Sampai dia ngerti bahwa itu cinta. Nah kadang-kadang kan sampaikan saja dimarahi dar-dar terus kemudian selesai. Dan anak-anak nggak ngerti bahwa itu adalah cinta. Ya, Masya Allah. Siap ya? Bantu panitia. Panitia. Nah, Masya Allah. Baik. Saya ulang lagi. Jadi upayakan anak-anak menangkap perasaan cinta, perasaan sayang ketika ibunya memberi nasihat. Kalau anak-anak belum paham, masih muring-muring, kayal-kayal membantah, sampaikan dengan kata-kata yang jelas, clear bahwa ibu, mama, umi ini mencintai kamu. Nah, sehingga dia tidak salah paham. Baik, sepakat ya? Baik, ini ilmu yang pertama. Oke, angkat tangan kanannya. Kebiasaan saya di berbagai tempat ya. Tangan kanan, insya Allah. Kita akan mencari pahala bersama-sama. Letakkan di pundak tetangganya, insya Allah. Ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini, nek ngomong sing apik, ben gak terkesan cerewet. Ojo galak-galak. Sing apik yo. Masya Allah, angkat tangan kirinya, letakkan di pundak tetangga. Iya, iya. Aja omong tok, lakonono dhewe, ngomong sing santun, aja galak-galak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi kalau setan itu datangnya menyamar, kalau kita ini asli mencintai anak-anak, ya. Membawa nasihat itu dengan rasa cinta, ya, tidak menyamar-menyamar. Nah, mengapa kalimat setan itu efektif? Jadi kalimatnya setan itu efektif sekali ya.
Satu, disampaikan dalam bentuk nasihat. Dua, bukan sekadar perintah-perintah untuk melanggar, ya, tapi ada kalimat yang lebih halus. Tiga, tidak menampakkan permusuhan walaupun dia musuh yang nyata. Dan yang keempat, menampakkan diri sebagai sahabat dekat yang mengasihi. Begitu dahsyatnya penyamaran setan. Makanya kalau dia memprospek itu cepat berhasil gitu ya. Memprospek cepat berhasil. Kalau kita ini memprospek kadang-kadang gak berhasil ya, mungkin karena kalimatnya belum efektif ya, insyaallah. Jadi nasihat setan itu berdaya gugah dan berdaya ubah. Berdaya gugah dan berdaya ubah karena tampil sebagai penolong, pengasih, bertutur kata dengan lembut, ya, penuh empati, dan menawarkan kebahagiaan yang lebih besar. Menawarkan kebahagiaan lebih besar. Tidak hanya kebahagiaan lebih besar, tapi kadang-kadang setan berwujud manusia itu malah gampang memberikan hadiah. Ya, kasih hadiah. Ayo kamu ikut ke sana ya, ke tempat ibadah itu. Nanti dijemput pakai angkot. Nanti pulangnya dapat mie sak dus. Halus, enak, dibiayai oleh mie sak dus juga. Ya, untuk membelokkan itu ya, insyaallah. Buktinya, delok ya buktinya. Wong-wong sing iki kan lembut-lembut to, insyaallah. Penuh kasih to, membantu to, insyaallah. Makane rene ae yo, insyaallah. Halus. Ya, insyaallah. Maka kalau menghadapi anak-anak juga jangan kalah ya, insyaallah. Jadi nasihat itu senjata utama tipu dayanya setan. Nasihat itu senjata utama tipu daya setan. Jadi kalau setan itu menggunakan nasihat untuk tipu daya, kita ini menggunakan nasihat untuk ketaatan. Nah, ini bedanya setan dengan kita. Jadi kalau setan itu datang memberi nasihat itu aslinya tipu daya, tapi kalau kita ini memberi nasihat agar anak-anak kita taat kepada Allah SWT, ya, taat. Maka pertanyaannya adalah, wahai ayah, wahai bunda, seperti apa nasihatmu kepada anak-anak? Lembutkah atau penuh daya gugahkah? Atau jangan-jangan kita ini super galak? Maka hashtag yang saya pasang di situ, jangan mau kalah dengan setan. Jangan mau kalah dengan setan ya. Nasihatnya berdaya gugah, berdaya ubah. Baik. Sekarang kita akan belajar kembali memberi nasihat, bukan sekadar memerintah, bukan sekadar memarahi, bukan sekadar melarang ataupun membongkar aib. Belajar memberi nasihat yang tidak marah-marah, tidak membongkar aib, dan tidak ngamuk-ngamuk melarang-larang saja ya. Masya Allah. Baik, kita akan coba belajar langsung datangnya dari Rasulullah. Perhatikan Rasulullah ketika memberi nasihat kepada seorang anak yang sedang mencuri. Ini ya. Ada anak yang sedang mencuri, diberi nasihat oleh Rasulullah. Seperti apa cara memberi nasihatnya? Saya bacakan perlahan-lahan dan kemudian kita ambil ibrahnya. Dari Rafi bin Amr Al-Ghifari, dia berkata, dulu waktu aku masih usia anak-anak, aku melempari pohon kurma milik orang-orang Ansor, masyarakat asli Madinah. Ansor itu artinya penolong ya, penolong. Makanya kalau punya embel-embel Ansor tapi tidak ahli menolong, maka bukan Ansor yang seperti di Madinah. Hal ini diadukan kepada Nabi SAW. Ada anak kecil yang melempari pohon kurma kami, maka aku dibawa ke Nabi SAW. Mari kita bandingkan dengan kebiasaan kita. Bu, ada anak kecil melempari pohon kurma. Kalau di sini nggak ada kurma, mungkin mangga lah, mangga. Ada anak kecil melempari pohon mangga. Pernah ya Pak ya, kita waktu kecil kadang-kadang gitu ya, insyaallah ya. Terus ditangkap. Kira-kira pembelaannya masyarakat kita kayak apa?
terhadap anak kecil ini? Alah, wong atase pencit lho, dadi ngono kok dimasalahno mek siji kok insyaallah. Diremehkan. Ya, padahal itu perbuatan yang tidak baik. Ya mbok jarno apa wong arek cilik ae lho ya, masyaallah pencit siji medhute. Pembelaannya begitu kadang-kadang. Tapi bagaimana Rasulullah melakukan pembelaan ini? Pertama, beliau bertanya, "Nak, mengapa kamu melempari pohon kurma itu?" "Nak, mengapa kamu melempari pohon kurma itu?" Satu, Rasulullah mengklarifikasi lebih dulu. Tidak langsung main hakim. Klarifikasi lebih dulu untuk mengetahui maksud dan tujuannya anak itu. "Nak, mengapa kamu melempari pohon kurma itu? Benar tak kamu yang melempari?" Yang kedua, kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban untuk aku makan. Dah clear jelas. Melempari pohon kurma tujuannya untuk dimakan. Yang ketiga, Rasulullah memberi nasihat. Jangan kamu lempari pohon kurma itu. Jangan kamu lempari pohon kurma itu, nasihatnya. Pakai kata jangan. Pakai kata jangan ya. Kenapa? Karena ini perbuatan yang berbahaya, mencuri. Jangan kamu lempari pohon kurma itu. Jadi saya tanya sekarang, boleh nggak menggunakan kata jangan? Boleh. Kan seringnya parenting itu kadang-kadang mengatakan kalau sama anak-anak kecil hindari kata jangan. Nah, sekarang Rasulullah menggunakan kata jangan. Berarti yang benar yang mana ini? Tokoh parenting itu atau Rasulullah? Rasulullah ya, insyaallah. Jadi Bu, jangan malu-malu menggunakan kata jangan untuk hal-hal yang sangat berbahaya. Sebagaimana disampaikan oleh Ananda ketika membaca surat Luqman, ya bunaya la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah, pakai kata jangan untuk hal-hal yang berbahaya. Nah, untuk mencuri ini jangan kamu melempari pohon kurma itu. Satu nasihatnya, jangan kamu lempari pohon kurma itu. Diawali dengan aturan yang jelas, nggak boleh ya. Tapi Rasulullah kemudian memberi solusi. Lihat kalimat berikutnya. Makanlah apa yang jatuh di bawah. Dilarang tapi diberi solusi. Dilarang tapi diberi solusi. Ojo HP anake. Dilarang. Diberi solusi enggak? Lah jenengan gimana selama ini ya? Insyaallah. Diberi solusi enggak? Jangan nonton TV aja. Terus diberi solusi enggak? Ya. Larang terus kemudian diberi solusi. Makanlah apa yang jatuh di bawah. Kemudian beliau mengusap kepalaku. Perhatikan, beliau mengusap kepalaku. Insyaallah. Berarti ini ada sentuhan-sentuhan fisik. Kira-kira anak-anak yang merasa dielus-elus kepalanya itu merasa dicintai enggak? Ya, insyaallah. Begitu Rasulullah ya. Dan kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa. Ditunjukkan larangannya, ditunjukkan solusinya, kemudian disentuh fisiknya supaya anak itu merasa betul bahwa aku sedang dicintai, bukan dicaci maki. Dan yang keempat, didoakan. Ingat ya, doa itu bukti nyata cinta. Doa bukti nyata cinta. Tidak ada cinta kalau tidak ada doa. Karena memang doa itu nyata-nyata membuktikan kita ini mencintai. Kalau kita mencintai anak-anak, mestinya ada doa untuk anak-anak. Termasuk anak mertua ya. Jadi kalau kita ini mencintai anak mertua, harusnya ada doa untuk anak mertua. Salah ya. Kalau kita ini mencintai dakwah ini, harusnya ada doa untuk dakwah ini. Kalau kita ini mencintai negeri ini, mengaku mencintai negeri ini, harusnya kita juga punya doa-doa untuk negeri ini. Sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Ya. Jadi perhatikan urut-urutannya. Dan ini harusnya diketahui oleh para guru BP di sekolah. Ya, caranya menangani masalah. Caranya menangani masalah. Harusnya ini guru-guru BP tahu semuanya, karena ini biasanya saya trainingkan kepada guru-guru BP. Ya. Nomor satu, tanyakan motif perbuatannya. Dua, jika dia benar berbuat kesalahan, sampaikan penjelasan tanpa kalimat kasar dan tuduhan tentang kesalahan tersebut.
Yang ketiga, berikan solusi pengganti atau cara yang benar untuk bisa mendapatkan keinginannya. Yang keempat, akhiri dengan sentuhan fisik yang lembut bersumber dari hati yang tulus. Dan yang kelima, doakan agar anak itu dijauhkan dari penyakit jiwa itu. Doakan. Iya. Soalnya gak enak. Baik. Doakan. Nah, penjenengan kan pernah sekolah di SMP, di SMA dulu ya. Pernah beling mboten? Pernah dipanggil BP mboten? Pernah ya. Apa yang belum dilakukan oleh guru BP kepada kita yang belum nyampe ke telinga kita? Pernah didoakan? Nah, tamak dicatat hinting-hinting ya nama, terus kelas ini kesalahannya, pelanggarannya gitu. Insyaallah. Nah, itu masalahnya. Makanya anak-anak itu ketika keluar dari ruang BP nggak sembuh penyakit jiwanya. Kenapa? Karena satu, tidak merasa dicintai, dua, tidak didoakan. Nah, begini Bu ya, kalau anak-anak punya masalah ya, insyaallah silakan difoto ya, bawa pulang nanti ini. Bagaimana ilmunya untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ini ilmu konseling, ya, ilmu konseling nabawiyah. Ya, insyaallah. Jadi yang tidak kalah penting adalah mendoakan. Maka yang didoakan ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia. Apalagi yang mendoakan ibunya, Masya Allah. Yang mendoakan ayahnya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap sekali ya. Alhamdulillah. Nah, begini cara Rasulullah memberi nasihat sehingga anak itu tidak menolaknya, sehingga anak itu tidak merasa dihakimi, sehingga anak itu merasa tidak dibenci dan dicaci maki. Masya Allah, dahsyat sekali ya contoh dari Rasulullah. Kita ambil contoh yang lain. Seni menasihati caranya Rasulullah. Ya, kita ambil contoh yang lain. Perhatikan kalimatnya Rasulullah yang dimuat di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya, sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, aku dibonceng Nabi. Nah, pertanyaannya, dibonceng itu suasananya menegangkan atau rileks? Rileks. Nah, begitu ya, mencari cara untuk menasihati anak-anak itu cari suasana yang rileks. Siapa yang mengantar anak-anaknya ke sekolah ini pakai sepeda motor? Berapa orang? Nah, tiru ya nanti ya. Tiru bagaimana Rasulullah pas rileks itu loh ya. Insyaallah, pas rileks. Insyaallah ya. Asik itu ya. Perhatikan bagaimana caranya Rasulullah membuka nasihat. Nah, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Semoga Allah memberimu manfaat dengannya. Dibuka dulu otaknya anak kita itu. Nah, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, semoga Allah ya, semoga Allah. Berarti ada doanya. Maka dalam setiap nasihat jangan pernah melupakan mendoakan. Ya. Jadi doa itu jurus langit ya, yang luar biasa. Doakan. Aku berkata, ya Nabi, ya, jagalah Allah, dia akan menjagamu, titik. Jagalah Allah, dia akan menjagamu, titik. Jagalah Allah, kamu akan menjumpainya di hadapanmu, titik. Mari kita bahas tekniknya. Jadi digunakan kalimat pembuka, aku akan mengajarimu beberapa kalimat supaya anak itu siap. Ya, ini mukadimah, akalnya supaya terbuka. Dan kemudian dihaluskan dengan sentuhan doa. Semoga Allah memberimu manfaatnya dengannya. Bagaimana kalimat-kalimat yang dipakai oleh Nabi? Singkat, padat, mudah dipahami. Jagalah Allah, dia akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan menjumpainya ada di hadapanmu. Kenali dia dalam keadaan lapang, dia akan mengenali kamu dalam keadaan sempit. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Satu kalimat, titik. Satu kalimat, titik. Satu kalimat, titik. Sampai dicerna.
Nah, sementara kadang-kadang kekeliruan kita itu adalah kalau menyampaikan nasihat kepada anak-anak itu panjang dan lama banget gitu loh ya. Pagi sebelum berangkat kasih nasihat panjang, insya Allah. Anak itu pulang sekolah nasihat lagi panjang lagi. Nanti sore ya, insya Allah habis mandi panjang lagi nasihatnya. Berseri-seri ya seperti sinetron gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Pendek-pendek mudah dimengerti. Ya. Jadi kalau kalimat kita ini terlalu panjang, anak-anak itu juga bingung. Ya, terlalu panjang itu juga bingung. Kapan hari saya diminta untuk memberi nasihat, waktunya 3 menit. Ya Allah, sebentar. Panitia ini ada yang bisa bantu nggak alat peraga? Saya mau memperagakan memberi nasihat kepada ibu-ibu. Bu, ada nggak yang botolnya sudah kosong? Saya pinjem. Ada nggak yang botolnya sudah kosong? Saya pinjem. Untuk latihan memberi nasihat, saya praktek memberi nasihat kepada anak-anak usia SMP SMA. Oh iya, monggo saya pinjamnya. Baik. Dalam waktu 3 menit, saya harus menyampaikan nasihat kepada anak-anak kurang lebih jumlahnya sekitar 500 anak. Dan anak-anak itu semuanya muda usia SMP dan SMA dan harus masuk ke kepalanya anak-anak. Saya sampaikan dengan begini. Ya, pakai referensi dari tokoh-tokoh lain ya, motivator-motivator lain. Perhatikan anak-anak semuanya. Ini apa? Botol. Ini botol. Bedanya apa? 101 berisi, ya 101 berisi. Baik. Kira-kira mana yang udah saya remukkan? Yang berisinya kosong. Praktek sebentar ya. Udah diremukkan. Dan yang satu lagi yang berisi. Nggak bisa. Maka saya mengambil kesimpulan, maka nak perhatikan, kalau hatimu itu kosong nak dari mencintai Allah dan Rasulullah, maka kamu akan mudah diremukkan oleh kehidupan ini. Tetapi kalau hatimu itu berisi dengan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita akan sulit sekali dikalahkan. Maka hari ini mari kita terus mulai belajar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ayo monggo diikuti seperti anak-anak ya. Ayo kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah supaya hati kita ini makin mencintai Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar wala haula. Siapa yang ingin hidupnya ditolong oleh Allah? Angkat tangan. Masya Allah. Seperti ini anak-anak juga begitu. Genggam tangan seperti ini. Tangan seperti ini. Kita takbir keras-keras 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah masuk kepada anak-anak. Kalimatnya sederhana, nggak panjang-panjang. Insya Allah. Siapa yang mengaku mencintai Rasulullah? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah nak? Nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat dan kita akan disediakan air dari telaga Al-Kausarnya Rasulullah. Kita salawat ya kepada Rasulullah. Ayo. Ya. Sallallahu ala sallallahu sallallahu alaihi. Saya terharu melihat sebagian anak-anak itu berurai air mata gitu ya. Allah, ya Allah, insya Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk memberi nasihat. Gak lama-lama tapi anak-anak mengingatnya. Gak lama-lama tapi anak-anak mengingatnya ya. Begitu beberapa praktek caranya memberi nasihat ya, Masya Allah.
Jadi jangan panjang-panjang, ya. Karena nanti anak-anak juga nggak nangkap dengan sebaik-baik pemahaman, ya. Satu tema titik, ya. Jadi menjadi seperti doktrin yang disampaikan bukan tanpa penjelasan, ya. Karena kalimat-kalimat itu mudah dipahami oleh seseorang anak, sehingga sang anak itu akan mengurai sendiri kalimat itu di dalam dirinya, membuatnya lebih cerdas, membuat hidup dalam pemahaman khas miliknya. Ini saat Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas yang diberi nasihat itu sudah umur 13 tahun saat mendapatkan nasihat. Dan ketika dewasa beliau menjadi gubernur di Basrah. Menjadi orang yang hebat sekali, Masya Allah. Masya Allah, ya, dahsyat sekali. Memberi nasihat sebagaimana Rasulullah memberi nasihat. Ya. Nah, kita akan terus belajar mencobanya berulang-ulang sampai nanti anak-anak kita itu bisa menghafalkan nasihat kita, ya, dengan positif, ya, menghafalnya dengan positif. Baik. Ini ada contoh yang lain. Dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku dan beliau bersabda. Rasulullah memegang pundakku dan beliau bersabda. Berarti memegang pundak ini sentuhan fisik. Pegang pundak, mengusap kepala, akan membuat anak-anak kita itu merasa nyaman, merasa aman, Insya Allah, ya. Ada sentuhan fisiknya, Insya Allah, ya. Dan kemudian Rasulullah memberi nasihat. Ini nasihat yang untuk anak-anak yang agak udah gede nih, ya. Jadilah kamu di dunia seakan seorang yang asing atau pengembara atau penyeberang jalan. Mujahid berkata, dan Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu hingga pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu hingga sore hari. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Masya Allah. Nalarnya jelas, logikanya jelas, ya, menghidupkan logika berpikir. Ya, mirip-mirip tadi, ya, saya gunakan meremas-remas tadi. Ya, mirip-mirip begitu aja, ya, Insya Allah. Maka sungguh cara-cara seperti ini menjadi dimudahkan, ya, menjadi dimudahkan untuk dicerna di kepalanya anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita akan tiba-tiba mengatakan begini, Bun, ya, ada nasihat enggak untukku? Gitu. Ada nasihat enggak untukku? Pernah dibegitukan anak-anak? Sering, ya? Alhamdulillah, ya. Jadi anak-anak kalau cari nasihat, cari kemana nanti jadinya? Ke orang tua. Insya Allah. Jangan sampai nanti anak-anak cari nasihat kepada teman sebayanya, bahaya. Cari nasihat ke YouTube, aduh, ya kalau ketemu yang pas, ya, kalau nggak ketemu yang pas nanti bahaya juga. Jadi nanti kalau anak-anak sudah kita biasakan dengan cara begini, maka nanti anak-anak kalau punya masalah minta nasihatnya kepada ibunya, kepada ayahnya. Apalagi kalau ayahnya berani mengatakan seperti ini. Saya katakan kepada anak-anak saya begini. Perhatikan, ya, nak, ya. Kamu boleh punya guru. Kamu boleh punya tokoh-tokoh yang kamu kagumi. Tapi ingat, ya, murabi utama bagi keluarga ini adalah ayah, ya. Murabi utama di keluarga ini ayah. Maka ketika anak-anak punya masalah, dia akan cari murabi utamanya, ayahnya. Nah, dengan syarat ayahnya juga punya berkapasitas untuk menasihati. Insyaallah. Siap, ya? Gampang menyentuh fisik, ya? Insyaallah. Yang paling enak itu sentuhannya ada di kepala, di pundak, tepuk-tepuk. Insyaallah. Karena anak-anak itu kalau disentuh kepala, terutama masih kecil, itu merasa begitu amat disayangi oleh ibunya, oleh orang tuanya. Kalau sudah agak gede, di tepuk-tepuk pundaknya itu merasa diberi semangat, ya. Kalau saya lebih jauh dari itu, kadang-kadang saya peluk anak-anak saya, ya. Kalau dia menghadapi masalah dan dia merasa berat meminta nasihat ayahnya, dan saya akhiri dengan pelukan di telinganya. Pada saat memeluk, saya doakan sehingga doa saya didengar oleh dia.
Tentu saja cara saya ini bukan cara yang terbaik, masih ada cara yang jauh lebih baik yang panjenengan mungkin bisa peragakan kepada anak-anak kandung panjenengan atau kepada siapa saja yang menjadi binaan-binaan panjenengan. Baik, saya kira ini pengantarnya untuk diskusi, karena bercermin dari pertemuan pekan lalu banyak pertanyaan yang pekan lalu sempat tidak selesai untuk saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga disampaikan secara tertulis ya, bisa juga disampaikan secara tertulis kepada saya. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, ini ada bapak-bapak di sebelah saya yang bisa membantu saya nanti untuk memberi jawaban ya, insya Allah ya. Dikala mendesak itu ada, di saat darurat itu tiba, pertolongan segera itu jadi hal yang utama. Dengan ambulans yang selalu siap siaga, membantu yang tidak mampu dan tiada daya, khususnya tenaga pendidik dan keluarganya. Mari bersama salurkan segera donasi terbaik Anda. Hanya dengan Rp100.000 Anda telah mewujudkan ambulan gratis Tamasa, Lembaga Amil Zakat. Donasi Anda dapat disalurkan melalui link donasi.tamasa.org atau melalui transfer rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7200 7324 atas nama Yayasan Tabungan Amal Saleh. Info dan konfirmasi donasi hubungi 0857 555 8001. Mari bersama peduli sesama.